Saya memulai investasi karena, itu tadi, mendapatkan uang dari kegiatan-kegiatan, lomba yang saya ikuti di kampus, kegiatan lomba dan juga beasiswa yang saya dapatkan. Karena, uang-uang ini tidak terpakai atau hanya ada di tabungan, ya makanya saya berpikir untuk menggunakannya sebagai, saya belanjakan untuk instrumen investasi. Halo pemirsa, jumpa lagi bareng Ririn dalam Unhas Story. Di episode kali ini kita akan bincang-bincang soal investasi bagi generasi muda. Biar makin seru, kita akan membahas ini dengan salah satu alumni Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin yang telah terlibat langsung dan pernah melakukan investasi, juga punya pengalaman unik soal investasi. Langsung saja, inilah Unhas Story, menemukan cerita menarik di balik mahasiswa inspiratif. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu alumni Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin. Saat ini saya sudah bersama dengan Kak Gibran. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah lancar. Oke, lancar. Mungkin sebelum kita membahas soal investasi nih Kak, mungkin Kak Gibran bisa perkenalkan diri dulu. Oke, saya Muhammad Gibran dengan latar belakang dari Fakultas Peternakan, alumni Fakultas Peternakan angkatan 2019. Sekarang ya fresh graduate lah bisa dihitung kayak gitu. Oke, kesehariannya Kak Gibran sekarang itu seperti apa? Kalau sekarang sedang persiapan untuk lanjut studi master degree sambil menjalankan beberapa usaha lah. Oke. Nih kalau kita berbicara soal investasi nih Kak Gibran, apa sih yang membuat Kak Gibran tertarik untuk mungkin menabung dan berinvestasi? Oke, awalnya dulu tuh kan saya juga baru mulai investasi beberapa tahun kebelakangan. Saya mulai investasi itu sekitar semester 4, semester 5 saya mulai investasi. Itu karena saya ada program, ada kegiatan bareng dosen Fakultas Pertanian. Aku lihat gitu. Dia main HP kan, HP. Terus aku bilang, Bu, ini lagi ngapain gitu? Oh, saya ini investasi brand gini. Terus aku bilang, oh itu gimana? Dia udah menjelaskan secara detail lah investasi itu seperti apa, basic-basicnya dan lain-lain. Terus aku mikir bilang, kayaknya aku pengen juga deh seperti ibu gitu memulai investasi gitu. Nah, tapi memulai investasi di perkuliahan itu sebenarnya sangat terlambat ya. Sangat terlambat karena semakin cepat kita memulai investasi itu semakin baik karena nilai terbesar dari investasi adalah waktu. Oke. Untuk urgensi dari investasi sendiri buat Gibran itu seperti apa? Menurut saya urgensi investasi untuk saya pribadi ya. Saya memulai investasi itu karena yang pertama adalah saya memiliki uang dingin. Saya memiliki uang dingin di mana uang itu kebetulan dari beberapa usaha yang saya lakukan, dari beasiswa yang saya dapatkan, hadiah kegiatan dan lain-lain, lomba dan lain-lain. Itu kalau dipegang secara pribadi atau cash itu kita boros biasanya. Jadi kita nggak tahu mau diapain nih uang. Daripada konsumtif, aku ngelihat beberapa orang yang memanfaatkan uangnya dengan baik, mempekerjakan uangnya lah kalau dibilang kayak gitu ya, karena menghasilkan juga. Ya makanya aku coba untuk melakukan investasi gitu. Oke. Kalau misalnya nih Kak Gibran tadi bilang bahwa ini untuk menabungnya. Tapi kan kalau kita berbicara soal menabung bisa juga dilakukan di beberapa, mungkin di bank-bank seperti itu. Tapi kenapa kemudian Kak Gibran untuk lebih memilih untuk melakukan investasi dibanding mungkin menyimpan uang di bank? Ya oke.
Sebenarnya ya itu ada perbedaan besar ya antara investasi dan juga menabung gitu. Kenapa investasi? Karena ketika kita melakukan investasi, uang yang kita amankan atau uang yang kita saving itu nilainya meningkat gitu dibanding menabung. Kalau menabung ya tetap nilainya begitu-begitu aja gitu. Gitu, Kak. Oke. Ini Kak Gibran, banyak orang yang mengatakan bahwa uang kalau cuma ditabung itu nilainya bisa berkurang ya katanya. Ini mungkin ada kaitannya dengan bank Oh ya. ketika menyimpan di bank, atau mungkin kalau dari Kak Gibran sendiri yang sudah merasakan investasi itu seperti apa? Oke, perbedaannya itu menabung dengan investasi itu yang pertama adalah itu tadi nilai dari uang yang kita tabung itu tidak bertambah, kalaupun bertambah melalui bunga dan lain-lain itu sangat rendah gitu. Mungkin dikalahkan oleh inflasi. Contohnya kayak gini. Misal pada tahun 2010 saya beli nasi goreng dengan harga 10.000 gitu. 10 tahun ke depannya mungkin harga nasi goreng itu sudah tidak 10.000 lagi gitu. Nah, itu mungkin termakan inflasi. Nah, sedangkan kalau kita taruh uang kita di investasi saham maupun dan lain-lain, nah itu nilainya meningkat. Apakah dari dividen maupun nilai saham dari perusahaan tersebut gitu. Oke, sebelum kita berbicara lebih jauh soal investasi nih Kak Gibran, mungkin Kak Gibran memulai investasi itu tadi dikatakan dari kuliah ya Kak? Iya. Iya, dari kuliah. Itu kalau boleh tahu itu sekitar tahun berapa ya Kak? Ya, itu saya memulai investasi itu sebenarnya sangat baru-baru banget ya. Itu sekitar tahun 2020 after COVID, karena itu nggak tahu mau ngapa-ngapain. Spending money-nya itu terlalu tinggi dan lain-lain. Sedangkan ini duit nggak tahu mau diapain gitu. Itu ketika lihat dosen tadi itu, ya aku terinspirasi oleh dosen itu dan aku mulai berinvestasi. Itu sekitar tahun 2020 lah. Berarti sekitar, ya baru berjalan sekitar 5 tahun. Oke, mungkin bisa diberitahukan bahwa investasi kakak lakukan di mana? Oh, kalau saya investasi yang pertama di emas, ada emas dan juga beberapa saham perusahaan dan juga obligasi. Oke, Kak. Kita lanjut. Mungkin kalau kita melihat bahwa ada orang yang ingin juga mencoba untuk berinvestasi nih, Kak. Kita kalau dari Kak Gibran sendiri yang sudah merasakan itu, harusnya kita mulai dari mana sih Kak? Yang pertama kalau ingin mulai investasi itu tentunya memilih investasi atau saham-saham yang mungkin seperti contohnya blue chip. Nah, itu yang memiliki fundamental kuat dan perusahaannya perusahaan besar gitu. Ataupun kalau ingin memulai untuk berinvestasi itu bisa dimulai dengan produk-produk yang low risk atau risiko rendah seperti obligasi dan juga pasar uang gitu. Oke. Mungkin ada saran sedikit dari Kak Gibran sebenarnya kalau mau berinvestasi itu bagi pemula ini baiknya kemana Kak? Kalau bagi pemula gimana ya cara bilangnya, soalnya aku baru pemula juga. Karena kalau kita ingin memulai investasi, yang pertama kita harus tahu dulu definisi investasi itu seperti apa. Dan produk-produk investasi itu seperti apa. Nah, dan kedepannya karena sangat banyak hal yang mempengaruhi investasi gitu. Nilai-nilai investasi itu sangat banyak yang mempengaruhi. Mulai dari kebijakan pemerintah, produktivitas perusahaan, atau produk itu sendiri gitu. Nah, kalau saya untuk teman-teman yang baru mulai ingin berinvestasi, terjun aja dulu. Karena nilai terbesar dari sebuah investasi adalah waktu. Itu semakin kita cepat memulai, ya semakin cepat kita untuk belajar terkait investasi. Tapi saran saya mulai dari produk-produk yang low risk seperti obligasi dan juga pasar uang. Oke, kalau menurut Kak Gibran sendiri nih, ada yang mengatakan bahwa investasi itu modalnya kecil, untungnya besar. Apa benar enggak sih Kak? Ya, itu bisa dibilang ada. Nah, itu salah satu investasi itu ada dua pendekatan. Yang pertama adalah trading dan juga investing. Nah, yang mungkin modal dikit dan untung besar itu salah satunya di trading. Nah, di trading itu konsepnya seperti beli jual. Jadi dia mengambil keuntungan dari hasil penjualan tersebut. Gitu. Misal saya beli
harga apa ya, saham ini atau Bitcoin dan lain-lain itu seharga 5.000. Keesokan harinya atau sebulan kemudian saya jual dengan harga 10.000 dan lain-lain. Nah, itu mungkin bisa, tapi jangan tergiur karena sangat banyak teman-teman yang mungkin berpikir investasi itu cara kaya yang singkat gitu kan, cara kaya yang mudah gini-gini instan dan lain-lain gitu. Sebenarnya enggak, justru berbahaya ketika teman-teman berharap untuk melakukan investasi tapi mendapatkan keuntungan yang besar dalam jangka pendek gitu. Karena ya itulah terlalu berisiko. Apalagi itu kerjaan-kerjaan teman-teman yang berinvestasi dengan metode trading gitu. Oke. Kalau mendengar dari penjelasan Kak Gibran memang sangat penting ya kita memulai investasi sejak dini, kalau boleh secepat mungkin. Betul. Nah, kalau kita melihat nih tadi Kak Gibran mengatakan bahwa ada beberapa usaha yang dijalankan. Nah, untuk mengatur biaya dan mungkin keuangan Kak Gibran sendiri sembari berusaha dan juga sembari berinvestasi. Mungkin Kak Gibran bisa berikan tips sedikit bagaimana sih kita bisa mengatur keuangan agar kalau dari Kak Gibran sendiri modal usahanya tetap jalan sambil menabung juga. Oke. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi itu saya sudah menargetkan dalam sebulan untuk rutin berinvestasi di produk yang saya beli sekarang, saya tambah terus. Nah, untuk usaha yang saya jalani itu agak gimana ya, agak fluktuatif karena usaha yang saya jalani ini bisa dibilang juga musiman, tergantung musim gitu. Nah, ketika ada keuntungan, saya tidak langsung untuk menggunakannya dalam kata lain konsumtif gitu. Saya keuntungan dari usaha itu saya tidak gunakan untuk hal-hal yang menghabiskannya, tapi saya putar lagi apakah untuk usaha tersebut atau saya beli produk lain dalam saham gitu. Oke. Menurut Kak Gibran cara yang dilakukan sendiri itu mungkin agak susah untuk dilakukan atau mungkin Kak Gibran sudah bisa mengimbangi keduanya ini? Ya, untuk sekarang saya masih berusaha untuk beradaptasi dengan kondisi sekarang. Apalagi sekarang itu kan kita tahu saham-saham di Indonesia pada turun karena ya banyak hal lah, kebijakan pemerintah dan lain-lain, dan saya masih mencoba untuk beradaptasi akan hal itu gitu. Oke, Kak Gibran nih. Katanya sebelum investasi itu juga kita harus punya dana darurat. Apakah menurut Kak Gibran apakah itu penting dan mungkin sepenting apa dana darurat ini? Oke, menurut saya pribadi sebelum melakukan investasi itu mempunyai dana darurat dulu. Dana darurat itu seperti tabungan tadi yang dimana kita dapat menariknya secara langsung. Nah, itu kita dapat gunakannya kapanpun kita butuhkan gitu. Berbeda dengan investasi kan butuh kita jual dulu, ada proses dan lain-lain gitu, dan itu memakan waktu. Nah, sedangkan kalau tabungan itu bisa kita gunakan secara secara cepat. Nah, itu untuk dana darurat. Karena kita nggak tahu kapan kita dalam kondisi kita sekarang ini, kapan kita membutuhkan dana gitu. Apakah dalam hal kesehatan dan lain-lain. Dan menurut saya sangat penting untuk memiliki dana darurat dulu sebelum berinvestasi. Oke, selama berinvestasi mungkin kita tahu bahwa harus ada dana darurat ya Kak. Tapi apakah selama berinvestasi ini Kak Gibran pernah mengalami kerugian atau dari hasil-hasil Kakak berinvestasi apakah ada risiko-risiko yang pernah dialami Kak? Ya, kalau risiko tentunya pasti ada. Apalagi sekarang saya yang pertama saya mulai dari obligasi dan pasar uang. Sekarang saya sudah mulai berinvestasi di saham. Nah, sekarang itu saham itu kan sedang turun di Indonesia, saham-saham Indonesia itu sedang turun. Nah, itu sedang merah. Nah, itu termasuk risiko yang tinggi karena kenapa ya? Karena saya harus nge-hold atau menahan sejumlah uang di perusahaan tersebut, entah untuk sampai waktu berapa lama gitu, karena kan sekarang lagi merah.
kan nggak mungkin kita jual ketika merah karena itu merugikan kan, gitu. Nah, resiko-resiko lainnya adalah ya itu tadi karena kita belum harga saham itu sangat fluktuatif dan juga kita kalau mempunyai uang lebih baik menggunakan uang itu yang memang uang dingin atau uang yang tidak terlalu kita perlukan gitu untuk melakukan investasi yang berisiko seperti saham. Oke. Dari cerita kakak untuk mengatasi ketika kakak mungkin mengalami down dalam investasi ini, mungkin kakak bisa berbagi sedikit tips nih kak, apa sih yang kakak lakukan untuk bisa mengatasi hal tersebut? Kalau berinvestasi ya down maksudnya itu gimana itu maksudnya down? Mungkin ada risiko seperti yang saya katakan tadi bahwa risiko-risiko dan mungkin harga sahamnya turun sedangkan kakak punya banyak nih tapi masih belum bisa untuk dijual seperti yang Kak Gibran tadi katakan. Ya kalau saya gimana ya, mungkin ini terlalu berisiko. Ketika harga saham turun saya kadang menambah karena saya membeli di harga yang rendah gitu, dan saya yang berharap ketika perekonomian baik maupun produktivitas dari perusahaan itu meningkat, itu mungkin nanti saya jual ketika sudah hijau atau mendapatkan keuntungan gitu. Tapi makanya di awal itu sebelum membeli saham sebuah perusahaan, kita harus tahu dulu fundamental perusahaan tersebut. Fundamental, produktivitas dan lain-lain itu kita perlu tahu gitu. Nah, untuk ya cari amannya tadi yaitu kita mungkin belajar atau membeli saham perusahaan-perusahaan yang blue chip atau yang sudah marketnya besar, capital gain-nya besar gitu. Oke. Kalau Kak Gibran melihat nih, mungkin orang-orang sudah tidak asing lagi dengan investasi. Tapi kita melihat banyak juga yang mengalami kerugian dengan investasi ini. Betul. Nah, kalau menurut Kak Gibran nih, kesalahan apa sih yang paling sering terjadi ketika orang-orang melakukan investasi ini? Oke, kesalahan yang sering dan mungkin saya lakukan juga yang pertama adalah tidak mencari tahu fundamental dari perusahaan itu. Yang kedua, berharap cepat untuk mendapatkan benefit, keuntungan. Padahal investasi itu sebenarnya itu jangka panjang. Kita naruh duit, berharap perusahaan ini kinerjanya bagus dan lain-lain, dan itu sebenarnya butuh waktu juga gitu. Nah, kesalahannya itu adalah kita ketika melihat saham atau nilai dari perusahaan itu menurun, kita khawatirnya berlebihan, terus tiba-tiba dijual dan lain-lain. Nah itu itu di situ kita udah rugi karena kita menjual pada posisi nilainya rendah gitu. Kalau menurut saya ya investasi itu ya sabar, nunggu perusahaan meningkat dan lain-lain gitu ya. Mungkin dari ketidaksabaran orang-orang yang mungkin terkadang juga menimbulkan kesalahan-kesalahan ya Kak. Tapi kalau Kak Gibran sendiri nih mungkin kan banyak mendaftarkan berinvestasi di berbagai tempat lah, misalnya mungkin platform seperti itu. Kak Gibran sebelum mendaftar ini hal apa yang diperhatikan mungkin dari mungkin persyaratannya atau legalitas dari aplikasinya atau seperti apa Kak? Ya tentunya yang pertama adalah sekuritas. Kita melakukan transaksi atau jual beli saham itu di platform digital seperti sekuritas gitu. Nah salah satu sekuritas yang aku pakai ini nggak endorse ya, tapi yang saya pakai sekarang adalah Bibit. Nah, di Bibit itu saya bisa melakukan transaksi di saham, di reksadana dan juga obligasi gitu. Oke, mungkin bisa juga Kak Gibran nih menceritakan keuntungan apa saja sih yang sudah didapatkan dari berinvestasi di Bibit ini secara khususnya. Oke. Kalau saya untuk sekarang itu kan berinvestasi di beberapa saham. Nah, ada beberapa saham yang membagikan dividen itu per 3 bulan, 6 bulan, dan itu langsung masuk ke RDN saya atau rekening dana. Nah, rekening dana untuk membeli produk-produk investasi tadi gitu. Nah, itu sudah seperti passive income kan, karena kita nggak ngapa-ngapain. Dan ada juga beberapa obligasi atau surat utang yang penghasilannya bulanan.
Yaitu seperti ya passive income tadi, tiap bulan masuk gitu. Nah, itu yang keuntungan ya lumayan untuk nongkrong di kafe lah tiap bulan. Oke, jadi memang ada tambahan-tambahan pendapatan ya, Iya. meskipun kita tidak melakukan apa-apa, tapi betul. uang yang kita investasikan ini bertambah, iya. bekerja di dalamnya. Oke, Kak Gibran, kita melihat kalau orang juga berinvestasi ini terkadang tidak banyak, tidak kurang yang mungkin merasa tertipu dengan investasi mungkin investasi bodong lah seperti itu. Nah, kalau Kak Gibran melihat ini, apa sih bagaimana sih cara yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi agar kita tetap aman dalam berinvestasi? Oke, sebenarnya instrumen investasi itu sangat banyak ya. Selain hal-hal yang saya sebutkan tadi seperti saham, obligasi, reksadana, pasar uang dan lain-lain, ada juga emas, ada juga ada juga bangunan dan lain-lain gitu. Nah, untuk menjaga agar kita tidak terjebak dalam investasi palsu, bodong dan lain-lain, yang pertama adalah kita belajar dulu. Belajar definisi investasi itu seperti apa, barang yang pengen kita investasiin di mana, produknya seperti apa. Nah, itu kita belajar basicnya dulu gitu. Jangan terpancing karena mungkin niat kita pengen cepet-cepet income, cepet-cepet dapat pendapatan dan lain-lain. Nah, itu justru menambah kemungkinan kita makin mudah untuk dibodohi, makin mudah untuk termakan oleh yaitu tadi tarikan-tarikan oleh orang-orang yang pengen mendapatkan keuntungan secara cepat gitu dari teman-teman yang baru mulai gitu. Kalau saya ya belajar dulu basic-basicnya, definisinya dan lain-lain, ini produk apa, ini saham seperti apa, baru mulai berinvestasi. Oke, Kak Gibran. Sangat menarik ya pembahasan kita hari ini soal investasi, dan ini juga sangat berkaitan erat dengan mungkin pendapatan dari dan hasil yang diharapkan dari ketika kita berinvestasi. Tetapi mungkin Kak Gibran juga bisa menceritakan pengalaman menariknya nih, mungkin pengalaman uniknya selama berinvestasi. Mungkin awalnya Kak Gibran mengira, satu minggu saya berinvestasi saya akan mendapatkan hasil seperti ini. Pasti tujuan kita berinvestasi harapannya seperti itu ya. Tapi kalau menurut Kak Gibran sendiri mungkin ada pengalaman-pengalaman menarik yang didapatkan selama berinvestasi ini. Jujur saya memulai investasi karena yaitu tadi mendapatkan uang dari kegiatan-kegiatan lomba yang saya ikuti di kampus, kegiatan lomba dan juga beasiswa yang saya dapatkan. Karena uang ini tidak terpakai atau hanya ada di tabungan, ya makanya saya berpikir untuk menggunakannya sebagai saya belanjakan untuk instrumen investasi. Nah, pada awalnya itu saya mikir kayak orang-orang pada umumnya lah, investasi pengen cepat kaya, pengen mendapatkan ini dengan instan dan lain-lain gitu, kayak film-film lah yang contohnya itu film-film investasi di Amerika dan lain-lain itu mendapatkan uang secara instan gitu. Aku mikirnya kayak gitu awalnya. Dan ternyata ketika udah masuk, ternyata investasi itu butuh waktu, butuh belajar, butuh analisa dan lain-lain gitu. Nah, itu menjadi pembelajaran di awal ketika saya terjun di investasi gitu. Oke, Kak Gibran. Mungkin bisa kasih saran sedikit nih Kak, bagi orang-orang yang baru mau memulai untuk melakukan investasi. Saran kalau saya mulai aja dulu sambil pelajari, sharing berjalannya waktu, belajar basicnya, belajar definisinya, belajar tentang saham itu seperti apa. Intinya belajar dan terjun langsung. Karena itu tadi saya ulang lagi, nilai paling utama dalam investasi adalah waktu. Semakin kita cepat mulai, semakin cepat kita belajar, semakin cepat kita tahu seluk-beluk investasi itu seperti apa. Oke, Kak Gibran, kita juga mengetahui nih bahwa kalau kita melihat di kalangan anak muda nih sekarang, banyak yang lebih memilih untuk foya-foya dari berinvestasi. Kalau menurut Kak Gibran ini sendiri itu seperti apa?
Ya, iya, karena aku lihat juga konsumtif dari anak-anak muda sekarang itu ya pasti kayak nongkrong di kafe, belanja barang-barang branded dan lain-lain. Sebenarnya itu perlu dikurangi karena kita lihat pengeluaran kita itu sebenarnya sangat tinggi kan sebenarnya untuk mengikuti gaya hidup, tren sekarang dan lain-lain gitu. Untuk teman-teman yang punya dana dan teman-teman yang punya kemampuan finansial, menurut saya sebaiknya itu memulailah untuk berinvestasi gitu. Karena semakin cepat kamu berinvestasi, semakin cepat kamu belajar akan investasi tersebut gitu. Oke, menarik ya Kak Gibran. Dan mungkin kalau kita nih Kak, kebiasaan orang-orang dan kebiasaan kita juga nih, Kak Gibran, kebiasaan saya, kalau kita melihat nih kebiasaan kecil apa sih yang Kak Gibran terapkan untuk bisa lebih cerdas untuk mengatur keuangan Kak Gibran sendiri? Oke, kalau saya kan dulu saya waktu kuliah itu kan sebagai anak kuliah kan kita sering mengerjakan laporan atau mengerjakan tugas biasanya di kafe dan lain-lain. Sekali ke kafe itu kan kita menghabiskan duit misal 50.000, 40.000. Nah itu mungkin dari gaya hidup seperti itu saya batasi uang untuk jajan kafe itu saya tabung. Nah per hari ya lumayan kalau kita nabung 50.000, 50.000, 50.000 sehari gitu. Nah itu nanti hasil dari penghematan itu kita belikan produk-produk investasi gitu. Mulai dari gaya hidup aja dulu. Karena kan kita lihat mahasiswa-mahasiswa sekarang kalau nggak ke kafe ngerjain tugas nggak bisa kan. Iya, Itu harus gengsi ya, spending, gengsi iya juga. gengsi dan lain-lain. Spending money lagi. Padahal kan kita bisa mengerjakan tugas di tempat-tempat yang mungkin ya nggak perlu mengeluarkan duit gitu di fasilitas-fasilitas kampus, di perpustakaan dan lain-lain. Oke Kak Gibran, sejauh ini apakah Kak Gibran juga sudah tergabung di dalam komunitas yang mungkin komunitas yang investasi seperti itu, atau ada komunitas-komunitas yang Kak Gibran sarankan untuk para pemula join di situ ketika mau memulai untuk berinvestasi? Oke, kalau saya pribadi belum terjun ke organisasi Komunitas, tertentu gitu, tapi untuk circle atau pertemanan itu ada ketika kita membahas sebuah saham dan lain-lain itu ada. Tapi untuk organisasi sejauh ini saya belum join karena ya mungkin saya awalnya belajar otodidak dan sampai sekarang circle-circle atau pertemanan itu ya kita-kita aja yang saling komunikasi ketika ada produk-produk saham yang menarik gitu. Oke Kak Gibran, dari semua yang telah kita bahas nih, apa sih satu hal yang penting dalam berinvestasi menurut Kak Gibran? Satu hal yang penting mulai. Mulai ya. Mulai karena ya itu tadi semakin kamu cepat mulai, semakin kamu belajar gitu ya. Salah satu penyesalanku yaitu kenapa aku mulai berinvestasi di semester 5 di umur yang sudah 20-an lebih gitu. Mungkin kalau saya mulai berinvestasi di umur belasan atau mungkin SMP ya mungkin sekarang ya duit atau investasi saya ya mungkin nggak sebanyak mungkin lebih banyak daripada sekarang gitu. Oke, kalau dari Kak Gibran nih mungkin bisa berikan pesan bagi orang-orang yang mau berinvestasi tapi masih ragu untuk melakukan itu. Oke, menurut saya teman-teman yang ingin memulai investasi, menurut saya buat teman-teman yang ingin memulai investasi, mulai aja dulu, belajar seiring perjalanan tersebut, kalian belajar dalam investasi tersebut. Memang menurut teman-teman di awal itu investasi itu ribet, investasi itu sangat banyak definisinya dan lain-lain. Mulai aja dulu dengan produk-produk yang low risk seperti obligasi ataupun juga pasar uang gitu sebelum masuk ke saham. Nah, sembari berjalan melakukan investasi, teman-teman juga belajar saham itu seperti apa, belajar fundamental perusahaan dan lain-lain. Menurut saya teman-teman, ayo mulai aja dulu karena semakin kalian kehabisan waktu, semakin kalian menunda, semakin kalian kehabisan waktu, semakin kalian terlambat untuk berinvestasi. Baik, menarik sekali ya. Pemirsa, sangat menarik pembahasan kita pada saat ini. Dan di episode kali ini Kak Gibran sudah membagikan kita bagaimana pengalaman dia selama berinvestasi dan melakukan investasi ini. Berbagai tips sudah dia berikan, dan bagi kalian yang ingin
memulai untuk berinvestasi, jangan tunggu lama-lama lagi. Kita bisa melakukan investasi mulai sekarang. Kami ucapkan terima kasih kepada Kak Gibran atas waktu dan kesempatannya berbincang bersama kami di Unhas Story episode kali ini. Dan tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa Unhas TV yang telah setia menyaksikan program-program dari Unhas TV. Jangan lupa untuk terus saksikan program-program menarik lainnya hanya di YouTube channel Unhas TV. Akhir kata, saya Andrea Ririn Karino mewakili seluruh kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa di Unhas Story berikutnya.